memberikan alternatif perubahan adalah Pak Anies. Kita tahu bahwa Pak Ganjar salah satu dari rezim keberlanjutan. Pak Prabowo adalah Menhan. Itu saya pikir. Jadi saya mohon maaf Bang, sebentar. Enggak gini, maksudnya saya tidak mau agresif. Tapi kalau Mbak masuk situ, saya akan bilang juga bahwa Anies itu mantan pecatannya, reshuffle-nya Jokowi. Mantan pecatannya, reshuffle-nya Jokowi. Tapi setidaknya Bang, sampai saat ini partai Oke. Gini loh Mbak, saya tuh nyampaikan data survei. Dijawab sama harapan. Harapan yang berbasis pada keberuntungan. Kalian membantah dengan basic data yang lain. Datanya adalah saat ini tidak semua juga menyukai pemerintahan Presiden Jokowi. Approval rate Presiden Jokowi juga turun. Ganjar dan Pak Prabowo adalah lanjutan. Data kepuasan rakyat pada Jokowi 82%. Masih ada 14% Bang, dan kita masih yakin untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Itu data kepuasan tertinggi yang pernah diraih oleh Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Nggak gini maksud saya, jangan debat kusir deh. Saya bilang data survei. Oke, kamu tanya lembaga apa, indikator. Mau bantah, kasih lembaga lain. Kamu bawa kemudian pada persoalan ketidakpuasan rakyat, 82%. Lalu kamu bilang masih ada sekian belas persen. Nggak begitu cara kita ngomong. 82% itu adalah tingkat kepuasan tertinggi Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Tapi politik itu bukan hanya berdasarkan data Bang, tapi semangat yang kita akan bawa ke depan. Enggak. Gitu. Semangat isu kerja itu tertuang dan termanifestasi dalam elektabilitas. Jadi jangan kita debat kusir. Kita punya semangat, iya. Kalian punya semangat, betul. Kalian punya materi kampanye, betul. Gimana Bang Jakbar? Jawablah dengan data lagi. Ini kita mau bahas tentang capres-capresnya atau tentang kepuasan terhadap Jokowi. Nah, kalau capres-capresnya gini, saya mau nanggapin. Dia yang bawa. Bukan, mempertanyakan pilihan orang. Itu sama dengan mamanya, kenapa kamu milih Jokowi, bukan Prabowo? Bukan. Intelektual. Bantah data saya dengan datamu. Kalau saya bilang Oktober 2022, fakta, bukan data. 28,9, kemarin tinggal 18,9. Gini, saya sampaikan fakta, Bung. Bantah bahwa itu salah. Saya tidak bicara data. Fakta. Bantah bahwa itu salah. Gini, faktanya sampai hari ini, Bung mempertanyakan. Adian ini mempertanyakan. Dengan kemesraan. Nasdem sama Demokrat PKS nggak goyah nih? Nggak goyah. Kok mempertanyakan kita? Kita juga bertanya balik. PDIP nggak goyah nih sama Ganjar, nggak melompat tinggi gitu. Kan sama aja mempertanyakan pilihan gitu. Enggak dong, saya mengatakan itu dengan data. Ada nggak datamu keluar? Bang, ada nggak datamu keluar? Gini, saya nyampaikan fakta. Ada nggak datamu keluar? Saya menyampaikan Oke, baik. Tidak ada yang goyah. Oke. Fakta. Nggak bisa dong. Artinya apa? Ini kan Bang Adian ingin mengatakan ada data survei. Kok rasa-rasanya perubahan ini akan nyungsep, akan tenggelam? Ya karena calonnya turun dengan sendirinya dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Suhu politik kembali naik adalah Adian Apitupulu yang dianggap mematik. Setiap capres itu punya potensi tergerus habis. Bukan habis, tapi tergerus. Dari kerja, intensitas, masing-masing tim, masing-masing partai. Hari ini, sekali lagi, ini masih warming up, masih pemanasan-pemanasan dalam menuju kampanye sesungguhnya. Maka kemudian, dugaan-dugaan, bayangan-bayangan dari angka-angka itu belumlah sepenuhnya valid. Kalau kemudian surveinya Anies sampai 13% doang gimana? Kapan itu terjadi? Andai kata. Kita bicara kan begini dong. Kita bicara andai-andai juga kita. Oke, kita bicara tren. Survei itu yang salah satu yang dihitung adalah trennya. Kalau dia turun, bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Jokowi, bukan salah Prabowo, bukan salah Ganjar. Bukan. Dia turun karena metode kerja. Dia turun karena pilihan isu. Dia turun karena tidak mampu menjelaskan pada publik. Dia turun karena banyak hal lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. Pertanyaan saya, kita pakai logika. Kalau dia turun terus sampai angka 13%, terakhir sudah 14% loh. 13%, 9%, 8%, apakah tetap mau dukung? Kalau mau ya terserah. Nggak apa-apa buat saya. Adian mengatakan pemilihan presiden 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres minus Anies Baswedan. Pasalnya suara bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan ini diyakini akan tergerus habis. Komentar Adian ini langsung menuai kritik dan juga polemik. Demokrat menuding pernyataan Adian merupakan bagian dari upaya untuk mencegah Anies Baswedan ikut Pilpres tahun depan. Nasdem bahkan menuding Adian merupakan salah satu aktor dari operasi agar Anies Baswedan tidak bisa ikut kontestasi.
Pernyataan Adian ini disampaikan di tengah ketidakharmonisan koalisi perubahan terkait bakal cawapres Anies Baswedan. Benarkah Anies Baswedan tidak jadi melenggang di Pilpres 2024 dan hanya akan diikuti oleh dua pasangan? Isu Pilpres dengan dua calon presiden kembali muncul ke permukaan. Pernyataan politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu pemicunya. Dia menyebut akan ada bakal calon presiden yang suaranya tergerus habis. Dia meyakini hanya akan ada dua capres yang kelak berlaga di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah, sementara Anies Baswedan sendiri akan gembos dan gagal melaju menjadi calon presiden. Pernyataan itu pun langsung memancing reaksi koalisi perubahan. Mereka menyebut pernyataan itu sebagai operasi politik dan propaganda sebagai upaya sistematis mencegah laju pencalonan Anies di Pilpres yang akan datang. Sebenarnya menjegal bakal calon presiden ini bukanlah hal yang baru. Demikian pula dengan wacana dua calon presiden yang akan melaju di kontestasi politik 2024. Koalisi yang berseberangan bukan lagi hal yang tabu, ditambah proses PK Muldoko belum juga ketok palu. Yang bukan tidak mungkin ini bisa jadi bakal batu sandungan bagi Anies Baswedan menjelang Pilpres nanti. Di tengah klaim adanya pihak-pihak yang ingin menggoyang eksistensi koalisi perubahan, lalu bagaimana dengan nasib pencapaian Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang? Politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu mengungkapkan peta bakal calon presiden 2024 di Pilpres nanti. Adian menganggap suara Anies Baswedan akan tergerus dibandingkan dengan dua rivalnya yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dilansir dari Detik News pada awalnya, Adian ditanya terkait Pilpres 2024. Berpotensi cuma dua pasang calon saja, dia lantas menyinggung jika ada salah satu bakal calon yang terpuruk. Gini loh, akan ada calon capres yang suaranya tergerus habis, kata Adian di kawasan Jakarta Selatan. Anies Baswedan disebut menjadi salah satu calon yang dimaksud Adian, suaranya bakal tergerus. Anies merupakan capres yang didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sepertinya ya Anies Baswedan, ungkapnya. Sementara suara masyarakat terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terbagi. Hal ini dipengaruhi adanya endorsement Presiden Jokowi terhadap keduanya. Ada sebagian kembali ke Prabowo, ada sebagian kembali ke Ganjar. Memang bagian dari suara Jokowi kemarin, makanya Jokowi sekarang ke Ganjar, besok ke Prabowo, sekarang ke Ganjar, besok ke Prabowo. Suaranya balik lagi, dan balik lagi, tutur Adian. Ya itulah fungsi endorse, ini kalkulasi ya, imbuh anggota DPR RI tersebut. Adian juga mengaitkan analisanya tersebut dengan mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ia menegaskan lebih percaya kalkulasinya ketimbang menafsirkan mimpi. Adian juga mengaku memiliki kalkulasi mengenai kemana dukungan Partai Demokrat akan berlabuh nantinya, namun dia enggan membeberkan hal tersebut. Di samping itu, Lembaga Survei Jakarta atau LSC merilis hasil terbarunya soal elektabilitas tokoh yang berpotensi menjadi capres pada pemilu 2024. Prabowo Subianto unggul menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 40,3%. Berdasarkan survei LSC, jika dibuat simulasi Pilpres hanya diikuti oleh 3 capres saja. Hasilnya Prabowo Subianto tetap memperoleh elektabilitas tertinggi, yakni 40,3%, ujar Direktur Riset Lembaga Survei Jakarta Vetra Ardianto dalam paparannya secara virtual 3 Juli. Sementara itu, Ganjar Pranowo yang menduduki peringkat kedua memperoleh suara sebanyak 32,6%. Anies Baswedan memperoleh suara paling sedikit, yakni 20,7%.
Data ini semakin menegaskan bahwa keunggulan Prabowo Subianto atas kompetitornya adalah suatu realitas, mengingat dalam format pertanyaan apapun, terbuka ataupun tertutup, Prabowo selalu leading atas lawan-lawannya, ujarnya. Kemudian Petra menjelaskan bahwa grafik Prabowo Subianto terbilang lambat, namun pasti terus mengalami kenaikan elektabilitas dan membuatnya selalu berada di posisi teratas papan survei. Sementara itu, perkembangan elektabilitas Ganjar Pranowo cenderung dinamis, ada di saat mengalami penurunan, namun ada juga momentum kenaikan. Namun hal ini jauh berbeda dengan Anies Baswedan. Dia menyebutkan bahwa Anies Baswedan akhir-akhir ini memang elektabilitasnya cenderung menurun, meskipun masih berada di urutan ketiga. Sedangkan Anies Baswedan akhir-akhir ini elektabilitasnya cenderung menurun karena tidak jelasnya positioning yang diambil oleh Anies. Anies sulit menegaskan diri sebagai oposisi total mengingat Partai Nasdem masih berada di dalam pemerintahan, ujarnya.